Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Di video kali ini kita akan melihat perhitungan hasil kelulusan dan perangkingan nilai CET ataupun nilai CAT BKN rekan-rekan, baik bagi rekan-rekan yang ada pesaing maupun yang tanpa pesaing, untuk semua formasi, teknis, nakes, dan guru. Nah, dalam Kemenpan RB diterangkan bahwa tetap ada ya perhitungan untuk usia dan umur yang merupakan afirmasi tambahan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, di video sebelumnya kita sudah pun membahas berkaitan dengan petunjuk teknis seleksi kompetensi P3K khususnya tahun 2024 dan beberapa teknis pengolahan nilai yang akan dilakukan setelah rekan-rekan mengikuti CAT BKN. Hasil lab score bukan merupakan hasil final karena akan dihitung lagi dan ditambahkan nilai afirmasi jika rekan-rekan memiliki sertifikat kompetensi. Kita juga sudah jelaskan berapa bobot soal, bagaimana perhitungan nilai soalnya, benar dan salah dalam video sebelumnya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk perangkingan di dalam hasil pengolahan CAT BKN bagi rekan-rekan yang sudah menyelesaikan, bagi yang ada pesaing maupun tidak ada pesaing, itu nanti tentu akan diprioritaskan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Nah, di sini kita akan tambahkan sedikit berkenaan dengan bagaimana proses penghitungan nilai jika nilai yang rekan-rekan peroleh dari hasil CAT BKN itu ternyata dinyatakan sama. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada, maka akan dilihat nilai kompetensi teknis yang lebih tinggi. Ya, sebagaimana contoh ini dari lab score sesi pertama, ini yang kita lihat dari portal BKN. Nah, di sini kan akan ada nilai teknis, sosial kultural, dan wawancara serta manajerial. Jika nilai total yang ada di sini adalah sama seperti ini, 258, 258, maka akan dilihat siapa yang lebih tinggi nilai kompetensi teknisnya. Di sini kita lihat bahwa yang lebih tinggi adalah yang 255. Maka di sini pasti yang mendapatkan urutan tertinggi nanti adalah 255. Kemudian jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A masih sama, di mana nilai teknisnya sama, maka penentuan kelulusan akhir akan dilihat pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. Nah, jika nilai yang ini juga sama teknisnya, maka akan dilihat nilai kumulatif, ya, tidak satu-satu tapi nilai gabungan antara manajerial dan sosial kultural. Ya, dari tampilan live chat ini, nilai ini belum sempurna karena proses ujian belum selesai. Jadi tidak dilihat satu persatu, tetapi dilihat akumulasi, di mana nilai maksimal untuk dua kompetensi ini adalah 180. Kemudian yang C, jika nilai pada poin B masih sama, yaitu manajerial sosial kulturalnya sama, maka penentuan akhir kelulusan itu didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Nah, jika nilai ini juga sama, maka akan dilihat siapa nilai wawancara yang tertinggi. Nilai wawancara tentunya paling tinggi adalah 40 ya, karena nilai tertingginya 4, kemudian jumlah soalnya ada 10 soal. Kemudian yang keempat, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf C masih sama, teknis sama, kemudian manajerial sosial kulturalnya juga sama, kemudian wawancara sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Jadi afirmasi usia pelamar itu hanya diberikan di urutan keempat untuk pembobotan bagi nilai yang sama. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah nanti mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal, yang hanya menunggu pengumuman di tanggal 31 Desember, proses perangkingan dan pengisian formasi dapat kita lihat pada penjelasan berikut. Kalau di instansi A ada 10 THK2 untuk satu jabatan, kemudian formasinya tersedia 25 untuk jabatan itu, maka pasti yang bersangkutan THK2 tadi 10-10-nya pasti keangkat sepanjang yang bersangkutan mendaftar dan ikut tes, ikut seleksi. Karena kelulusannya ranking. Tadi 25 formasi ya? Iya. 10 sudah dipakai oleh ex-THK2, sisa 15. 15 ada tenaga non-ASN yang masuk database BKN sejumlah 50 dari instansi itu untuk jabatan itu. Maka tenaga non-ASN yang ada database yang lulus ada 15 orang. Oke, sisanya karena 50 kurang 15 masih 35. Dia tidak lulus.
Kemudian masih ada lagi tenaga non ASN yang tidak ada di database BKN, yang bekerja di situ dan punya pengalaman 2 tahun. Benar. Sejumlah misalnya 20. Dia juga mendaftar, tapi pasti dia tidak lulus. Berbeda dengan ketika ini ada 10 tenaga ex-ETHK 2, ini ada 15 tenaga non ASN yang masuk database BKN, kemudian ada 5 tenaga non ASN yang tidak ada database BKN tapi memenuhi syarat, kemudian formasi yang tersedia 50, diajukan 50, hampir pasti semuanya ikut tes terima. Karena 10, 15, 5, 30. Formasi yang disediakan misalnya 30 misalnya, pasti keangkut semua. Panjang yang bersangkutan mereka mendaftar ikut tes. Syaratnya harus ikut tes. Berarti syaratnya itu adalah mendaftar dan ikut tes ya Pak? Tidak ada otomatis. passing grade seperti itu? Ranking. Dikategorikan untuk ranking honorer, untuk non ASN, ASN, atau digabung rankingannya ini semua Pak? Jadi ini seringkali juga membuat bingung para pelamar. Benar. Oh, saya nilai saya bagus kok. Saya kalah dengan nilai yang di bawah saya. Benar, seperti itu Pak. Ya, itu yang sering kali pertanyaan masuk atau sanggahan masuk. Tadi sudah saya sampaikan berdasarkan putusan Menpan 347, kemudian 348, kayak 347 umum, 348 itu khusus guru, kemudian 349 untuk yang 9 untuk kesehatan. Kesehatan, benar sekali Pak. Itu ada prioritas untuk seleksi P3K tahun 2024 ini. Sekali lagi, prioritas pertama secara umum saja adalah ex-THK 2. Prioritas kedua adalah tenaga non-ASN yang ada di database BKN. Non-ASN database BKN. Ya. Yang ketiga, tenaga non-ASN non-database BKN. Tenaga ASN non-database BKN. Prioritasnya ya Pak? Ya. Jadi, yang pertama adalah di ranking dulu THK 2. Ini taruh di atas. Iya. Oke. Misalnya formasinya lebih dari ex-THK 2 ini dan sesuai dengan formasinya atau kualifikasi pendidikan dan jabatannya, ini pasti akan keangkat semua. Oke. Yang ex-THK 2. Kemudian baru yang tenaga non ASN yang database BKN di ranking. Kalau formasinya masih tersedia, mereka lah yang lolos sesuai dengan rankingnya, peringkatnya. Kalau masih ada sisa formasi, ada atau tidak pun tetap dilakukan, di ranking lah yang tenaga non ASN non database. Yang masih tersedia formasi, keangkatlah sesuai dengan peringkat terbaik. Misal THK 2 mendapat nilai, misal nih Pak, mendapat nilai 50. Betul. Tapi pegawai non ASN yang database dapat nilai 100. Itu tetap THK 2 yang diutamakan karena prioritas tadi ya Pak. Oh, seperti itu. Baik.